Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang mulia, seharusnya setiap orang dari umat ini, laki-laki atau wanita, hendaknya mengetahui untuk selamat tidak cukup dengan iman dan amal soleh saja. Setiap orang dari umat ini hendaknya mengetahui untuk selamatnya seseorang maka tidak cukup hanya dengan iman dan amal soleh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala janji untuk keselamatan dan terselamat daripada azab kerugian. Memberitahu ada 4 asbabnya, bukan 2. Asbab untuk keselamatan dalam 4 perkara, bukan 2 perkara. Hanya dengan iman dan amal soleh maka tidak cukup untuk keselamatan umat ini. Hari ini orang-orang memahami beriman untuk dirinya sendiri dan mengerjakan amal soleh maka cukup untuk keselamatan saya. Padahal Al-Quran telah mengatakan asbab untuk keselamatan dalam 4 perkara: iman, amal soleh, mempersiapkan orang lain kepada iman, dan mempersiapkan orang lain kepada amal. Al-Quran membayankan asbab keselamatan dalam 4 perkara, dan umat memahami dengan iman dan amal soleh cukup untuk keselamatan. Padahal tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr adalah 2 kerja seperti iman dan amal soleh, mempunyai kepentingan yang sama seperti mana kepentingan iman dan amal soleh. Maka kepentingan itu mempersiapkan orang lain kepada iman dan amal soleh. Tetapi syaitan memberikan tipuan yang begitu besar kepada orang-orang Islam. Orang yang tidak membuat amal maka dia tidak layak untuk memberikan dakwah. Padahal tidak membuat amal adalah satu dosa, dan tidak memberikan dakwah itu satu dosa yang lain juga. Tidak beramal satu dosa, tidak memberikan dakwah itu juga satu dosa. Apabila seseorang karena dia tidak mengerjakan solat, dia tidak menyiapkan orang lain untuk mengerjakan solat. Seseorang karena dia tidak mengerjakan solat, dia tidak menyiapkan orang lain untuk solat, maka kepada dirinya ada 2 dosa. Yang pertama, dosa meninggalkan solat. Yang kedua, dosa meninggalkan karena tidak mengajak orang untuk solat. Apabila seseorang karena dia tidak mengerjakan solat, dia tidak mengajak, mempersiapkan orang lain untuk solat, maka 2 dosa datang kepadanya. Satu dosa meninggalkan solat, satu dosa meninggalkan dakwah. Al-Quran telah memberitahukan kepentingan ini, kepentingan kerja dakwah. Al-Quran telah membayankannya. Sampai di sini saya memberitahukan, satu orang mengerjakan solat dengan istiqomah, tetapi dia tidak menyiapkan orang lain untuk solat. Hadza Tanwi rahmatullahi alaih telah berkata, apabila satu orang solat dengan istiqomah dan dia tidak menyiapkan orang lain untuk solat, Hazrat telah mengatakan, maka orang ini adalah pendosa karena dia tidak mengajak orang lain untuk solat. Maka menjadi tanggung jawabnya mengajak orang untuk solat adalah fardu, maka menyiapkan orang lain untuk solat juga adalah fardu.
Maka untuk itu saya telah mengatakan, Al-Quran telah mengatakan, untuk selamat dari kerugian ada 4 asbabnya. Beriman, kemudian beramal soleh untuk diri kita, kemudian menyiapkan orang lain kepada iman dan amal soleh. Untuk itu Imam Razi telah mengatakan, apabila seseorang tidak memberikan dakwah, maka lebih besar dosanya daripada dia meninggalkan solat. Maka bapak-bapak yang mulia, kepada umat ini wazifah, yaitu dakwah, yang mana tanpa dakwah maka pertolongan Allah Ta'ala yang gaib tidak akan datang, dan umat Islam tidak akan istiqomah dalam agamanya. Tetapi manakala umat meninggalkan dakwah, karena umat meninggalkan dakwah, maka umat akan terpaksa untuk tunduk di hadapan orang-orang batil. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala janji untuk nusrah kepada umat ini hanya dan hanya dengan dakwah. Janji untuk nusrah kepada umat ini hanya dan hanya dengan dakwah. Dengan jelas di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu berada di dalam dakwah agama, saya menyampaikan perkara yang begitu penting, karena berapa banyak pun bentuk nusrah, berapa banyak pun bentuk nusrah, dari harta dengan diri, maka seluruh bentuk-bentuk nusrah hanya untuk menunaikan hajat keperluan manusia, tetapi membantu agama, yaitu mempersiapkan orang-orang Islam kepada amalan agama. Inilah membantu agama. Dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang membantu agama, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kamu membantu agama Allah, apabila kamu membantu agama Allah, maka janji dari Allah, Allah Ta'ala akan membantu kamu. Kemudian janji yang kedua, wa yuthabbit aqdamakum. Apabila ada orang-orang yang menentang agama kamu, ada aturan, ada arahan kekufuran atau suasana yang menentang agama kamu, apapun yang datang, maka Allah mengatakan kami sendiri yang akan mengetepikannya, kami sendiri yang akan menghancurkannya. Inna kafainakal mustahzi'in. Maksud dari ayat ini bukanlah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada yang mempermainkan agama Allah dan Rasulnya, maka cukuplah Nabi. Tetapi ayat ini adalah untuk sampai hari kiamat. Apabila orang Islam berkumpul semua di dalam dakwah, dan kemudian ada aturan, peraturan, ada suasana, atau ada larangan, kesulitan yang menentang agama, maka sampai hari kiamat Allah Ta'ala cukuplah untuk menghancurkan mereka. Jadi bukan hanya pada zaman Nabi SAW, inna kafainakal mustahzi'in. Jadi janji ini adalah sampai hari kiamat, bukan hanya dalam kehidupan Nabi. Dua janji yang Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran atas dakwah. Yang pertama, turunnya nusratul ghaib. Kemudian janji yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan istiqomah di dalam agama. Orang yang berada di dalam dakwah, tetapi saya akan memberitahukan cara yang dipergunakan orang-orang Islam hari ini
dan mereka mengatakan dakwah. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah hanya cara yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibawa cara-cara yang baru, maka itu bukan dakwah. Tidak akan mendatangkan pertolongan gaib dan tidak akan membuat istiqamah dalam agama. Di dalam dakwah harus dengan cara tarikah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana satu orang menjaga dalam solatnya mengikuti cara Nabi, maka seperti itu dalam dakwah juga harus mengikuti tarikah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat berkumpul dengan cara tersebut seperti mana cara yang ditunjukkan oleh Nabi, maka kepada mereka ada dua janji. Yang pertama, aku akan membantu kamu. Kemudian yang kedua, aku akan meneguhkan kaki kamu di dalam agama. Kamu akan istiqomah dalam agama. Untuk itu saya memberitahukan pertolongan gaib yang telah datang kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan pertolongan gaib yang datang kepada para sahabat. Maka syarat yang pertama adalah dakwah ilallah. Boleh takror, Pak? Dengan ibadat infiradi, karena ibadat infiradi ibadat dapat menzahirkan kekeramatan, karena Allah Ta'ala ikram kepada hambanya. Tetapi nusrah secara istimai 100% orang-orang Islam secara seluruh alam akan mengalahkan batil. Itu dikatakan dengan istimai nusrah. Apabila kita memperhatikan sirah, maka kita hanya mendapatkan hanya dan hanya di dalam kerja dakwah. Dengan ibadat infiradi saya katakan kekeramatan mungkin terzahir, tetapi untuk istimai nusrah dan tunduknya kekuatan-kekuatan yang begitu besar di hadapan satu orang Islam saja, maka janjinya hanya dan hanya di dalam pergerakan ini ummah dakwah dan ummah ijabah. Maka usaha untuk membawa umat ini demi Allah, maka ini menjadi sebab dengan dakwahnya satu orang Islam. Maka saya ingin menginginkan kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mana turunnya pertolongan gaib dengan dakwah infiradi mereka. Pertama sekali, setiap orang-orang yang buat kerja hendaknya mengetahui ada namanya nizamul ghaib dan ada nizam zahir. Nizam benda-benda dan nizam dari langit, aturan dari benda-benda dan aturan dari langit. Maka untuk menundukkan aturan-aturan ini kepada orang-orang Islam dengan syarat menggabungkan dakwah dengan ibadah, ada dua jenis nizam aturan di alam semesta ini, yaitu nizamul ghaib, aturan yang gaib, malaikat, kemudian gempa, angin kencang. Ada nizam zahiri, aturan yang nampak, yaitu kekuatan-kekuatan asbab yang ada di tangan manusia. Maka untuk menundukkan kedua kekuatan ini kepada orang-orang Islam, maka di dalam Quran dan hadis dan kisah para sahabat, maka disyaratkan dengan dua perkara. Malfuzat Maulana Ilyas Kerja ini adalah cara menundukkan seluruh alam. Saya harus mengatakan perkara ini karena begitu banyak lapisan umat, bahkan kebanyakan umat, mereka mengatakan
Ini peraturan pemerintah, kita bisa buat apa? Apakah itu aturan menutup hijab, memakai hijab, aturan untuk sholat, aturan perintah menghindarkan diri dari riba? Maka satu bahagian dalam agama, apabila kita melihat orang Islam mengatakan kalau peraturan cocok, maka kita dapat buat amal. Tetapi kalau peraturan melarang, bagaimana kita akan mengerjakannya? Kita tidak akan mengerjakannya. Untuk menjalankan agama, maka tidak cukup dengan memberikan hujjah. Apabila kita tidak memberikan dakwah, maka tidak cukup hujjah yang akan kita berikan. Pertolongan yang gaib daripada Allah, nizamul gaib, aturan yang gaib, aturan dari langit, aturan yang zahir, aturan benda-benda, asbab-asbab. Apabila satu orang Islam menginginkan untuk mengerjakan satu amal, maka seluruh nizam, aturan akan mengikut dia dan berkhidmat kepadanya. Hendaknya kita mengetahui orang-orang Islam adalah makhdum yang dikhidmati, dan seluruh alam semesta dan seluruh kaum di alam semesta selain orang Islam adalah khadim, pelayan kepada orang-orang Islam. Hari ini orang-orang berbicara manusia yang berkhidmat, saya katakan malaikat pun akan berkhidmat. Malaikat pun menjadi khadim. Malaikat berkhidmat kepada orang-orang beriman, tetapi dengan syarat, apabila kamu dalam dakwah, maka seluruh aturan akan mengikuti kamu. Dalam Malfuzat, Maulana Ilyas menggabungkan dakwah dan ibadah akan menundukkan seluruh aturan-aturan di alam semesta ini. Apabila kita memperhatikan Yusha' bin Nun, dia telah membawa jemaahnya dan keluar. Pertama sekali, jemaah ditashkil dengan beberapa syarat. Yusha' bin Nun mengatakan, bersama saya orang-orang yang akan berangkat, yang mana dia hanya berfikir untuk dakwah. Dia tidak memikirkan takaza fitrah dirinya. Ini menjadi syarat kepada saya untuk orang yang keluar bersama saya, orang yang akan berangkat bersama saya. Orang yang tidak dapat berangkat apabila dia sudah membangun rumah tetapi atapnya belum dipasang, sudah menikah tapi belum bercampur, mempunyai hewan unta yang hamil tapi belum melahirkan, maka orang seperti ini tidak dapat berangkat bersama saya, karena fikirannya akan terbelah kepada takaza fitrah, keperluan dia. Maka kita menginginkan amla, yang mana amla tersebut masa keluar dia tidak memikirkan apa-apa kecuali fikir dakwah saja. Apabila jemaah ini bergerak untuk dakwah ilallah dan mereka telah berhadapan dengan orang-orang yang tidak menginginkan agama, maka mereka mengatakan, ya Allah, kami berada dalam takaza agama, matahari akan terbenam. Mereka sedang berperang, matahari akan terbenam. Apabila kami sholat asar, maka musuh akan menyerang kami, dan apabila kami terus berperang dengan musuh, maka bisa saja sholat asar tertinggal. Coba kita perhatikan. Jadi dua fardu bergabung menjadi satu. Apa yang harus dibuat? Ada fardu untuk dakwah dan ada fardu untuk ibadah. Apabila keduanya bersama-sama dan orang Islam bersungguh-sungguh niat untuk membuatnya, keduanya bergabung dalam waktu yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan nizamul gaib kepada mereka. Yusha' bin Nun mengatakan kepada matahari, Allahumma hbisha. Dia katakan pada Allah, ya Allah, berhentikan matahari di sini.
supaya matahari menunggu. Apabila kami telah mendapatkan kemenangan dari musuh, baru setelah itu kami akan sholat asar. Setelah sholat asar selesai, barulah matahari bergerak untuk terbenam. Dalam riwayat dikatakan matahari terus menunggu. Saya bukan hanya menceritakan kisah, tetapi saya ingin menyampaikan bersama umat kekuatan yang begitu besar, yaitu menundukkan aturan-aturan yang gaib. Pertama sekali saya menyampaikan aturan gaib dengan dakwah bagaimana aturan gaib akan tunduk kepada orang-orang beriman. Yusha bin Nun, dia telah memberhentikan matahari. Dia berdoa pada Allah, Allahumma bisha. Maka matahari pun berhenti. Hanya karena jemaah yang kecil saja. Matahari menunggu. Kemudian berikutnya, ini ghaibi nizam, aturan yang gaib. Ada satu orang, Nabi SAW melihat kepada satu orang, maka Nabi pun datang kepadanya, kamu mau kemana? Dia mengatakan, saya mau pulang ke rumah. Maka Nabi bertanya, apakah kamu punya keinginan untuk mendapatkan kebaikan? Apa itu? Kamu berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepadaku. Dia mengatakan, siapa yang akan menjadi saksi atas perkataan kamu? Siapa yang menjadi saksi atas perkataan kamu? Nabi mengatakan, ada satu pohon di lembah. Pohon itu yang akan menjadi saksi bahwasanya aku adalah Rasulullah. Dalam riwayat, maka pohon telah membelah bumi, permukaan bumi, dan berjalan sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah bersaksi 3 kali di hadapan Nabi. Tiga kali memberikan kesaksian. Maka akhirnya satu orang tadi pun dia telah beriman pada Nabi. Nabi SAW sendiri beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau begitu menguatkan untuk membuat dakwah infiradi, dan akan datang pertolongan yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini permisalan untuk menundukkan aturan yang gaib. Kemudian sahabat di penjara, dia berhajat untuk mandi wajib. Maka dia berfikir, bagaimanapun caranya aku harus mengerjakan sholat, dan untuk sholat aku harus mandi, memerlukan air. Tetapi sipir penjara mengatakan tidak, air hanya untuk diminum saja, air minum saja, saya harus mandi. Dia mengatakan tidak ada air untuk mandi. Maka dia memutuskan 2 hari aku akan tidak minum. Walaupun aku tidak minum tidak apa, tetapi aku tidak bisa tidak mengerjakan sholat. Aku harus mengerjakan sholat. Untuk itu air minum 2 hari berikan kepadaku. Tidak apa, aku tidak minum, tetapi harus mengerjakan sholat. Allah Ta'ala memberikan kesulitan ketika seorang dalam ibadah untuk melihat bagaimana hamba ini mengusahakan supaya dia dapat beribadah, dan seberapa besar ketakutan dalam dirinya apabila dia meninggalkan ibadah. Jadi bukanlah keadaan mudah maka ibadat dibuat, keadaan tidak mudah sulit maka ibadah ditinggalkan. Jadi untuk melihat tolak hambanya, jadi air didapat hanya untuk minum saja, tetapi dia telah membuat keputusan, aku siap untuk haus dalam 2 hari, tapi aku harus mandi. Maka Allah Ta'ala telah melihat hambaku untuk salat, dia siap untuk tidak minum 2 hari. Berikan air minum 2 hari kepadaku. Dia mengatakan tidak,
air hari ini didapatkan, air untuk besok akan didapatkan. Hendaknya kita mengetahui dengan niat dia seperti ini, maka dari langit awan telah turun masuk ke dalam penjara dan menurunkan air hujan. Dia mandi dengan air hujan yang diturunkan awan. Jadi bagaimana nizamul ghaib akan tabi' mengikut kepada orang-orang yang buat dakwah. Untuk itu hadirin yang mulia, perkara yang asal yang saya sampaikan, apabila ada aturan pemerintah kerajaan, ada rule, ada aturan yang mana menentang amal agama, bahagian dalam amal agama, maka orang Islam berfikir, kalau kita punya kemampuan, maka Islam akan tegak. Kebebasan kami untuk menjalankan agama, maka kita akan dapatkan ketika kita mempunyai kemampuan. Kalau satu orang dia tidak mempunyai keinginan untuk menjalankan agama, maka Allah Ta'ala tidak akan berikan kemampuan dia untuk amalkan agama. Maka hendaknya kita memperhatikan berapa banyak pun kekuatan-kekuatan yang besar dari asbab, bagaimana mereka datang untuk menentang agama, dan Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka. Nabi SAW kepada setiap orang telah digerakkan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan agama kepada setiap manusia, tanpa kita sendiri yang bergerak untuk menyampaikan dakwah, maka hujjah tidak akan sempurna, tanggung jawab tidak akan sempurna. Nabi SAW kepada Abdullah bin Hudzafah, Syuja' bin Wahab, membentuk jemaah menuju Kisra, dihantar menuju Kisra, dan kita akan mendapatkan dalam riwayat jemaah sahabat, mereka tidak mengatakan kami dari Indonesia, dari Bangladesh, dari Pakistan, tidak. Tetapi perkataan mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena mereka mengatakan Allah yang menghantar kami. Nah, kami telah dihantar Allah Ta'ala. Kami ingin mengeluarkan kamu semua dari aturan dunia dan membawa kepada aturan agama. Yang mana ada janji izzat, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan apabila kamu tidak menerimanya, maka kamu akan dikalahkan. Kemudian Nabi SAW menghantar Syuja' bin Wahab kepada Kisra. Maka raja-raja orang raja mengatakan, kamu tidak perlu berjumpa raja, berikan surat, kami akan sampaikan pada raja. Sahabat mengatakan tidak, kami sendiri akan memberikan dakwah. Jadi berapa banyak surat kabar dan perantara-perantara, alat-alat untuk menyebarkan yang sedang bergerak di dunia ini. Demi Allah saya sampaikan, kemudian demi Allah saya sampaikan, maka tidak akan dapat menyempurnakan tanggung jawab untuk menyebarkan agama ini. Apabila ada alat-alat yang begitu tinggi dapat menyempurnakan solat kita, yang mana tidak mungkin menggantikan diri kita, maka demi Allah tidak akan ada alat untuk menyempurnakan tanggung jawab ini apabila digantikan dengan benda-benda alat-alat yang lain. Jelas saya mengatakan, pertolongan Allah Ta'ala berhenti kepada umat ini, karena mereka telah merusak cara dakwah, mereka telah mengganti cara dakwah. Apabila kita mengganti cara solat, maka kesan solat kita tidak akan dapatkan.
Kemudian obat yang diberikan dokter, apabila kita tidak mempergunakan mengikut arahan dokter, dokter mengatakan kamu buat ini, mudah-mudahan kamu mendapatkan kesehatan. Kalaulah cara di dunia yang biasa-biasa saja, kalau kita tukar caranya, kita tidak akan mendapatkan manfaat. Jadi bagaimana satu kerja yang besar, yaitu kerja dakwah, kita tukar caranya, maka akan mendatangkan nusratullah. Syuja' bin Wahab mengatakan tidak, aku sendiri yang akan membawa surat ini. Maka raja telah membaca surat dan mengoyaknya. Maka Syuja' bin Wahab pun telah kembali. Kalau dia telah menolak dakwah, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan membinasakannya. Maka Syuja' bin Wahab pun kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menyampaikan pesan engkau. Pesan engkau aku telah sampaikan kepada raja. Tetapi raja berfikir, orang yang telah menulis surat ini, mengapa nama dia ditulis dahulu, baru setelah itu namaku? Maka aku harus menangkap dia. Tetapi bagaimana kekuatan yang ada bersama raja? Maka Kisra, Bazan, gubernur di Yaman, di bawah pemerintahan Kisra, maka dihantar 2 orang oleh Bazan dari Yaman untuk menangkap Nabi. Jadi 2 orang dihantar oleh Bazan untuk menangkap Nabi SAW. Maka Nabi SAW, nizamud dakwah beliau begitu berbeda. Demi Allah saya mengatakan, orang-orang Islam hari ini tidak berfikir untuk orang-orang kita sendiri, yang mana Nabi SAW memikirkan untuk orang-orang di luar Islam. Jadi pemikiran Nabi SAW kepada orang-orang di luar Islam, mereka datang untuk memata-matai Nabi, agent, mata-mata. Mereka datang untuk membunuh Nabi SAW. Mereka datang untuk melumpuhkan Nabi SAW, untuk memberikan racun kepada Nabi, dan membuat Nabi menjadi lalai dan tiba-tiba akan menyerang Nabi. Maka muamalat Nabi SAW kepada orang-orang tersebut sama seperti mana muamalah Nabi, cara bersikapnya Nabi kepada orang-orang yang dekat Nabi dan pengikut Nabi. Jadi bukanlah ini musuh maka dihancurkan, ini musuh maka hendaknya dibinasakan, tidak seperti itu. Jadi cara dakwah Nabi SAW, sifat dakwah Nabi, seperti mana ikram Nabi kepada orang yang berbuat baik pada Nabi, maka ikram yang sama kepada orang yang memburuk-burukkan Nabi. Ikram kepada orang yang ikut kepada Nabi, maka ikram kepada orang yang menentang Nabi, sama saja. Maka saya mengatakan, apabila kita dalam kerja dakwah dengan hati yang sempit dan mengikut kaum, cocok bahasa, warna kulit, maka saya mengatakan orang-orang seperti ini Allah Ta'ala tidak mempergunakan orang-orang ini untuk mengumpulkan umat dalam kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya di dalam hati kita meluaskan kebaikan kepada setiap orang-orang, kepada setiap makhluk. Bagaimana dalam hati kita ada keluasan kepada setiap makhluk, maka dalam setiap tempat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersabar. Ada 2 orang mata-mata datang untuk melumpuhkan Nabi. Ada Umar bin Wahab, dia telah bermusyawarah. Dia ini adalah syaitan daripada syaitan-syaitan di Mekah, bermusyawarah untuk membunuh Nabi SAW. Aku membawa pedang dan tiba-tiba akan membunuh Nabi. Mereka telah bermusyawarah bersembunyi.
di kota Mekah, musyawarah yang tertutup, Kisra dan Kaisar, orang-orang yang khusus mereka telah datang untuk memata-matai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengetahui dari wahyu mengapa ini datang, mengapa dia datang, mengapa dia datang. Maka Nabi SAW kepada orang yang datang tersebut, Nabi akan ikram kepada mereka, yang mana orang-orang yang datang sebagai musuh, tetapi dia pulang kembali sebagai teman pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hazrat telah mengatakan, merubah keadaan orang-orang yang datang bergantung kepada pemikiran orang-orang yang buat kerja dakwah. Jadi berubahnya keadaan orang-orang yang datang bergantung kepada pemikiran orang-orang yang buat kerja. Apabila pemikiran mereka mengikut kaum, mengikut bahasa, mengikut warna kulit, maka orang yang datang akan bertambah buruk. Tetapi apabila pemikiran seorang dai bertentangan dengan orang yang datang, mereka ingin menjadi musuh, tapi kita berfikir untuk menjadi teman. Mereka datang untuk menipu, kita berfikir untuk ikram kepada mereka. Jadi berubahnya hati orang-orang yang datang bergantung pemikiran orang-orang yang buat kerja. Karena orang yang punya sifat membalas dendam, orang seperti ini tidak akan dipakai dalam kerja dakwah. Jadi balas dendam dan hidayat, dua sifat ini tidak akan ada dalam satu hati orang yang beriman. Tidak akan berkumpul bersama-sama. Maka Umair bin Wahab, dia telah berjalan dari Mekah, dan dia mengatakan, begitu aku sampai di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan langsung membunuhnya. Maka dia pun telah pergi dari sana, dan dia menyembunyikan pedangnya. Kalau dia datang untuk membunuh Nabi, maka kita akan ikram dia. Ada orang yang ingin menyelamatkan nyawa, kami juga ikram. Ada orang yang ingin mengambil nyawa, ikram juga perintahnya. Maka Umar melihat mata Umair bin Wahab. Umar sudah mengetahui ini niat dia tidak baik. Maka Umar langsung memegang kerah bajunya, dan Umar mengatakan, hendaklah kamu duduk di sekitar Nabi, orang-orang Ansor. Jangan biarkan dia duduk di dekat Nabi, karena tiba-tiba dia bisa membunuh Nabi. Maka Umar telah memegang kerah baju Umair. Nabi mengatakan, lepaskan dia. Mengapa kamu pegang kerah bajunya? Nabi mengatakan, datanglah, datanglah. Bagaimana kamu datang? Kemudian sahabat disuruh mundur dan duduk di hadapan Nabi. Satu orang membawa pedang datang dari Mekah untuk membunuh Nabi. Nabi SAW menundukkan dia di depan. Untuk keperluan apa kamu datang? Saya datang untuk membebaskan saudara saya. Nabi katakan, Umair, jujurlah, untuk apa kamu datang? Betul, aku ingin mengambil saudaraku. Nabi mengatakan, wahai Umair, apa yang kamu musyawarahkan di Mekah? Kamu duduk bersama si fulan, 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 fulan. Kemudian kamu telah membawa pedang. Maka langsung Umair bin Wahab mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk dalam Islam. Benarlah engkau Rasulullah. Saya ingin menyampaikan, orang yang datang untuk membunuh Nabi SAW, dan dia menenangkan orang-orang Mekah, sebentar lagi berita gembira akan sampai kepada kamu. Tetapi setelah dia datang, maka dia menjadi pengikut Nabi SAW. Dan Umair bin Wahab mengatakan, berapa banyak pun yang engkau katakan dan aku telah ingkari, maka mulai hari ini apapun yang kamu katakan aku akan membenarkannya. Jadi berapa banyak pun kekuatan-kekuatan asbab
untuk mengkosongkan kekuatan tersebut dan untuk menundukkan kekuatan tersebut hanya bergantung dengan kerja dakwah.